Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Puji Service Elektronik. Oke, kali ini saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin ya, buat teman-teman semuanya. Dari yang Fitri ini semoga semua dosa-dosa kita terampuni ya. Oke, kali ini ada sebuah mobil remote RC ya. Kata sang pemilik ini tidak mau mundur ya, maju pelan, tidak mau mundur ya. Dan sebelum kita berbagi, kita coba dulu ini saya hidupkan, dan ternyata di remote-nya lampunya kedip-kedip ya. Ini menandakan untuk sinyal atau frekuensinya tidak nyambung dengan modul controller penggerak dinamonya ya. Di sini tidak mau menyambung, lampunya terus kedip-kedip ya, dan juga di maju mundur pun tidak bisa ya. Oke, langsung saja ini kita bongkar untuk remote-nya ya, karena kata sang pemilik itu kalau maju bisa, mundur tidak bisa ya. Dan ini malah tidak hidup sama sekali ya, dan tentunya ini harus kita bongkar semua biar kita tahu di mana kerusakannya, di remote atau di mesinnya sendiri ya, mesin penggeraknya. Oke, sudah terbuka ini remote-nya, terlihat sangat simpel ya. Ini transmitter, remote transmitter, sangat simpel sekali, dan komponennya pun ini sangat kecil ya. Ini super kecil malah ini bagi saya ya. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah IC ya, tentunya ini IC sinyal, terus juga IC perintah juga ya, perintah di tombol. Dan di sini saya melihat ada sebuah kejanggalan ya. Saya coba dulu ini solder ulang di IC-nya biar nanti tidak mengulang-ulang ya. Kita solder semua ini kakinya, dan perlu hati-hati ya ini karena kakinya sangat kecil sekali dan membutuhkan ketelitian serta solder yang kecil ya. Tapi kalau yang masih awas atau matanya masih bisa melihat ya, aman saja pakai solder yang besar. Ini kita solder saja semua kakinya ya. Ini ada 8 kaki, 10 kaki, 10 kaki ya, 10 kaki IC ya. Dan ini tidak ada apa-apa lagi ya, cuman IC yang ada di sini ya, cuman IC, kapasitor, resistor, dan juga transistor ya, dan terus tombol ya, tombol penggeraknya. Dan ini cara saya untuk melihat apakah jalurnya itu masih bagus atau enggak ya. Bisa teman-teman lihat sendiri dan juga praktekkan. Kalau ketemu yang seperti ini ya, tinggal dikasih senter di bawahnya, itu sudah jelas terlihat jalurnya ya. Apabila ada yang putus itu sudah terlihat terlihat jelas ya, dengan jelas, dengan mata tanpa alat bantu pun sudah terlihat ya jalur-jalur kecilnya. Dan ini saya singkirkan dulu, terus kita bongkar ini karena tidak hidup ya. Tentunya kita menuju ke saklar ya, kita bongkar ini saklar. Dan jangan lupa ini tempat baterainya, kita lepas dulu baterainya ya. Terlihat baterainya sangat kecil, tapi ini 8 volt ya, di seri 2 buah baterai. Terus saja ini untuk cover
saklarnya kita buka dulu ya untuk melihat gimana keadaan saklarnya. Sebenarnya saya jarang sekali ya memperbaiki mainan, tapi kalau ada ya saya terima ya, dan untuk pengalamannya pun sangat minim. Ini pun kita kalau bisa ya kita perbaiki, kalau enggak ya kita kembalikan lah begitu saja, tapi jangan sampai dirusak ya. Oke, untuk mencobanya ini cukup mudah, kita tinggal konsletkan saja ya kabelnya seperti ini. Nanti kalau hidup berarti saklarnya yang rusak ya. Kita pasang dulu baterainya untuk mencoba, dan kita konsletkan saja ini ya. Nah, ternyata memang saklarnya rusak. Itu terlihat lampu di bawah menyala ya. Mungkin kurang jelas di video, tapi memang saklar ini rusak ya. Dan untuk saklarnya ini saya shortkan dulu saja sebelum kita perbaiki. Ini tidak usah diperbaiki, ini cukup mudah ya saklar seperti ini. Tapi kita shortkan dulu ini kabelnya biar nyala terus ya. Nanti untuk mematikan tinggal cabut baterai saja ya, lebih mudah. Kalau servis yang mudah ini kita singkirkan dulu, nanti saja kita perbaiki ya. Dan langsung saja setelah itu kita coba nih untuk remote-nya apakah sudah berfungsi menyambung ya. Kita hidupkan remote. Nah, benar ya, untuk remote-nya sudah menyambung, tidak berkedip, dan kita coba ya. Untuk roda beloknya kanan kiri ini normal ya, untuk kanan kiri atau LR hidup normal ya. Dan untuk maju mundurnya ini kita coba. Ternyata memang benar ya, untuk maju mundurnya itu sulit, tidak bisa, sedangkan untuk beloknya normal-normal saja ya untuk belok kanan kirinya. Untuk memastikan ini tombol atau tidak ya, cara mudah ini kita shortkan saja menggunakan besi. Ternyata kita shortkan pun tidak ada pergerakan ya di roda. Dan kita coba lihat dulu ya, ini ada F dan B, mungkin F itu front dan B itu back ya, nggak tahu singkatannya apa. Kita pencet-pencet pun tidak bisa kalau yang beloknya normal. Dan kita coba pancing ya, kita pancing sambil kita putar rodanya ya. Kita coba-coba saja, ini kita putar ya. Oke, saya coba putar, ini dia nyambung ya, tapi pelan sekali, seharusnya ini cukup keras ya. Kita sambil putar tangan, kita pencet di tombol F atau front, mungkin itu berputar ya, tapi untuk putarannya ini kurang normal, kurang keras. Kita putar ke belakang, dia kadang nyantol kadang tidak ya. Sambil saya coba bantu tangan pun tidak kuat ya. Kita pencet tombolnya, dan untuk tombolnya saya rasa ini normal ya, karena waktu dipencet tombol itu lampunya hidup ya, semua tombol lampunya hidup. Dan untuk kerusakan ini bukan di tombolnya atau di saklar digitalnya. Dan langsung saja ini antara dinamo dan mesin ya, kita bongkar dulu saja ini untuk mesinnya. Kita skip. Untuk mesinnya ini sudah terlihat ya, dan ini ya sebuah controller atau receiver dan juga controller, ini jadi satu. Ini yang bertugas untuk menggerakkan dinamo ya, bisa teman lihat sendiri ya. Itu dua buah IC kecil, itu IC receivernya, dan untuk kontrolernya ini memakai IC besar ya. Ini cara ngawur saja,
ya, karena nggak tahu kerusakannya, ini kita solder ulang ya. Siapa tahu ada solderan yang kurang kuat. Saya solder ulang ini IC ya. Di sini tidak memakai relay sama sekali ya. Biasanya kalau remote yang mahal itu dia menggunakan relay untuk menyambungkan dinamo, tapi ini langsung dari IC ke dinamo pemutar roda. Dan ini saya solder semua ya, ada 16 kaki saya coba solder, dan langsung saja ini kita nyalakan, kita coba ya, semoga ini hidup. Oke, alhamdulillah ya, ternyata sudah normal kembali, dan bisa kawan-kawan lihat ya, ini putarannya sangat kencang sekali dan sangat kuat. Ini dipegang pun ini pengennya lari saja ya, karena untuk mobil remote seperti ini memang tenaganya sangat super ya. Mobil off-road seperti ini tenaganya sangat kuat ya, biar bisa di segala medan ya, jadi memang membutuhkan tenaga yang kuat. Dan saya rasa untuk pekerjaan ini sudah selesai, kita matikan dulu ya. Dan untuk melihat ya, tadi ini saya belum bongkar, kita lihat dulu apakah benar ini sebuah IC ya. Ada 16 kaki yang saya solder tadi, cuman IC itu saja. Dan untuk melihatnya saya coba buka ini biar teman-teman semua bisa melihat ya, ini apakah IC atau apa. Nah, dan benar ya, ini sebuah IC ya, dan bisa kawan lihat di sini untuk nomor serinya. Mungkin bisa jadi referensi ya kalau ada IC yang rusak nanti. Oke ya, udah terlihat untuk IC-nya, dan sekarang tinggal kita rapikan ya, kita rapikan saja ini karena perbaikannya sudah selesai, dan ini cukup mudah sekali ya. Entah ini mudah atau memang kebetulan ya, karena juga untuk pengalaman servis seperti ini pun tidak terlalu banyak saya, cuman modal nekat saja. Ini pun juga punya tetangga ya, karena punya anaknya rewel karena mobilnya rusak, minta tolong ya, padahal ya belum tentu berhasil ya, tapi apa boleh buat ya, ini juga buat sebagai buat belajar ya. Oke, langsung aja kita rapikan ini kabel lampu ya, tadi saya copot ya biar tidak mengganggu dalam proses perbaikan, karena ini kabelnya cukup pendek ya. Cukup mudah sekali memang kalau dilihat ya, tapi ya memang butuh ketelitian untuk memperbaiki sebuah rangkaian elektronik. Oke, sudah terpasang dan kita tinggal bereskan ya. Oke, ini untuk langkah terakhir ya, tadi saklarnya yang rusak, dan ini tidak perlu panik ya, karena ini saklarnya tidak usah diganti ya. Ini saklar ada 3 kaki ya, tadi yang paling pinggir saya copot, dan kita pindah yang sebelah sini ya, yang masih baru belum solderan. Tentunya ini juga tidak usah diganti, karena sudah pasti yang kaki yang belum solderan itu kebanyakan masih bagus ya penyambungannya, jadi tidak usah repot, tinggal kita pindah saja kabelnya. Yang satu yang tengah masih tetap, yang satu pindah ke sebelahnya ya. Dan juga kita balik ini biar nanti
tulisan on off nya tidak terbalik ya, kita balik yang dari tadi ke kiri kita pindah kanan ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya ini, mungkin bisa membantu teman-teman semua apabila memiliki mobil remote yang mempunyai kendala yang sama ya. Mati total pun mungkin juga bisa ya dikerjakan seperti ini. Ini termasuk pekerjaan yang sangat mudah ya, cuman punya solder saja ini sudah bisa. Dan untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa supportnya, like, komen, dan juga subscribe. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.